Mari kita bersatu hati di dalam doa, di dalam kerendahan hati yang datang kepada Engkau, memohon pimpinan-Mu melalui terang firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1-10. Jemaat Tuhan, tema kita pada pagi ini, minggu ini diambil tentang Allah memanggil saya dan kamu. Di dalam keluarga terdiri dari beragam-ragam atau bermacam-macam karakter anak-anak. Ketika orang tua memanggil anaknya, ada yang memberikan respon datang dan kemudian menjawab iya ketika orang tua berbicara. Tapi ada juga anak yang reaksi tidak datang dan kemudian tidak menjawab. Ada yang datang menjawab tetapi tidak bertindak. Dan ada juga yang diam saja dan tidak peduli. Nah, kali ini kita akan membahas tentang panggilan Tuhan terhadap Yesaya yang diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1-10. Bahwa Yesaya mendapat panggilan Allah. Dan saya memberikan tema Allah memanggil saya dan kamu. Yesaya dalam bahasa Ibrani adalah Yesaya Hayu, yang artinya ya adalah keselamatan. Yesaya adalah Nabi Yehudea abad ke-8 sebelum Masehi. Ia dipanggil sebagai Nabi pada masa tahun matinya Raja Usia sekitar 740 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun. Yesaya hadir nubuatan-nubuatannya pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, yaitu kerajaan Yehuda. Dan Yesaya latar belakangnya adalah anak Amos yang dari Yerusalem. Dia mengalami satu pelayanan suara kenabian yang cukup keras, namun ada banyak yang tidak mendengar bahkan tidak melakukan. Yesaya rupanya adalah keluarga dari kalangan Yerusalem. Dia orang berpendidikan, memiliki bakat sebagai pengubah syair dan berkarunia nabi. Mengenal keluarga raja dan memberikan nasihat secara nubuatan kepada raja. Dan pesannya sungguh-sungguh untuk mengajar umat Tuhan, mengajar raja-raja untuk berbalik menyembah kepada Allah yang hidup. Yesaya hidup sejaman dengan Hosea, Mika, dan ia bernubuat selama perluasan yang mengancam dari kerajaan Asyur, keruntuhan terakhir Israel, serta kemerosotan rohani dan moral di Yehuda. Yesaya memperingati Raja Yehuda, yaitu Ahaz, untuk tidak mengharapkan bantuan dari Asyur melawan Israel dan Aram. Ia mengingatkan Raja Hizkia setelah kejatuhan Israel 722 sebelum Masehi agar jangan mengandalkan bangsa-bangsa asing yang menentang Tuhan, dan dia menasehati, memberikan nubuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan sebagai pelindung mereka. Yesaya mempunyai pengaruh yang besar pada masa zaman Raja Hizkia. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam panggilan Tuhan kepada Yesaya, Tuhan mempersiapkan supaya dia menjadi nabi yang walaupun dia matinya digergaji, namun dia sudah mendapatkan penglihatan sebelum dia menjadi nabi yang diurapi oleh Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 1 bahwa Tuhan memanggil Yesaya. Dia memberikan penglihatan
penglihatan tentang keagungan dan kekudusan Tuhan. Menuntut bahwa mereka melayani Dia juga harus kudus. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, bahwa seluruh kekudusan yang di hadapan Allah, Yesaya langsung menyadari ketidaksempurnaannya, kenajisannya sendiri, khususnya dalam kaitan dengan tutur katanya. Ia menyadari akibat melihat Allah berhadapan muka menjadi ketakutan. Allah kemudian membersihkan mulutnya sehingga menjadi ketakutan. Allah menjadikannya layak untuk tetap berada di hadapannya sebagai nabinya, sebagai hambanya. Yesaya menyadari dirinya bahwa dia katakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Kelemahan dari Yesaya ketika dia harus menyampaikan perkataan Allah, dia juga terpengaruh dengan bangsanya yang najis bibir, sehingga Allah memperlengkapi, menguduskan dia supaya perkataan-perkataannya menjadi perkataan Allah, menjadi perkataan menghadirkan kasih dan kebaikan Allah, tidak menyimpang dan menyerong. Dan kemudian ketika dia melihat Allah berbicara secara langsung, lalu di dalam ayat 7, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Allah memanggil Yesaya bukan serta-merta, tetapi di prosesnya. Ketika dia sadar bahwa dirinya, perkataannya, bibirnya kotor dan najis, maka Allah menyucikan dan menguduskan, menghapuskan segala dosa dan pelanggarannya. Allah memanggil dan memakai kita tidak sembarangan, sehingga kita diproses terlebih dahulu, agar apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita, itulah yang diampuni, yang dipersiapkan Allah untuk membawa orang-orang di sekitar datang kepada Allah, membawa kesaksian yang benar, membawa keteladanan hidup yang kudus di hadapan Tuhan dan sesama. Setelah itu dia melihat ada serafim, ada perkataan Allah, dia langsung berjumpa dengan Allah. Yesaya mengatakan di dalam ayatnya yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tidak ada penolakan bagi Yesaya ketika dia dipanggil Tuhan, karena dia hidup di dalam anugerah Tuhan. Cuma Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua orang-orang yang punya kelemahan, punya kekurangan, punya dosa masing-masing di dalam hidup kita. Namun kita dipanggil, di dalam kelemahan kita justru kita mau dipanggil untuk memuliakan Dia. Kita mau diproses sehingga kita menjawab, ini aku, utuslah aku. Ladang sudah menguning, siapakah yang menuainya? Saya dan saudara-saudari, pengikut-pengikut Tuhan Allah, itulah yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa teman-teman, keluarga, bangsa-bangsa, dan siapapun yang hadir dalam hidup kita untuk datang kepada Allah yang hidup, mengandalkan Allah yang hidup dan benar, Allah yang selalu memelihara, melindungi, dan menyelamatkan kita, saya, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Sebagaimana Tuhan memanggil Yesaya, Tuhan juga memanggil saya, memanggil saudara-saudari sekalian, hidup di dalam anugerah Tuhan
Itu jaminan keselamatan yang luar biasa. Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Tuhan panggil dan Tuhan layakkan kami untuk menjadi alam-Mu. Dan biarlah di dalam kelemahan kami belajar untuk diproses dan diperbaharui di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa